Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 7 mengenai measure atau ukuran. Next. Anggota kelompok yang pertama adalah Maherin Panggabean dengan NIM belakang 076, Hilmi Ikta Almer dengan NIM belakang 086, Fani Zulfah dengan NIM belakang 096, dan Prihardan Linda dengan NIM belakang 109. Yang pertama adalah mengenai keuangan dalam sebuah rencana bisnis, di mana keuangan dalam sebuah rencana bisnis ini mengatur seberapa banyak pelanggan yang ingin ditarik perusahaan, berapa banyak yang akan dibelanjakan, dan berapa banyak pendapatan serta laba yang ingin diperoleh nantinya. Yang selanjutnya adalah mengenai tugas startup. Yang pertama adalah mengukur secara ketat posisi perusahaan saat ini, dan yang kedua adalah merancang percobaan yang digunakan untuk mempelajari rencana bisnis. Sebagian besar produk, bahkan produk gagal sekalipun, tidak benar-benar tidak memiliki daya tarik. Sebagian produk memiliki beberapa pelanggan, beberapa pertumbuhan, serta beberapa hasil yang positif. Next. Mengapa sesuatu yang terlihat membosankan seperti akuntansi akan mengubah hidupmu? Hal ini dikarenakan orang-orang terbiasa menganggap bahwa akuntansi adalah sebagai sesuatu yang membosankan. Padahal sebenarnya akuntansi sangat membantu perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan kunci sukses sebuah perusahaan, tetapi berbeda dengan startup memiliki cara kerja yang tak terduga, di mana mereka didanai dengan baik, memiliki daya tarik pelanggan secara signifikan, dan juga berkembang dengan sangat pesat. Tetapi jika ditilik lebih lanjut, hal ini bukan sesuatu penentu kemajuan perusahaan startup. Lalu, bagaimana sih perusahaan startup mengetahui perubahan terjadi dalam perusahaannya? Hal itu ditunjukkan dengan adanya jenis akuntansi baru yang dirancang khusus untuk melakukan inovasi persaingan yang bernama akuntansi inovasi. Next. Akuntansi inovasi ini memungkinkan perusahaan rintisan untuk membuktikan secara objektif bahwa mereka belajar untuk menumbuhkan bisnis secara berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ini tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah profitabilitas masing-masing pelanggan, yang kedua adalah biaya untuk mendapatkan pelanggan baru, dan yang ketiga adalah pengulangan tingkat pembelian pelanggan. Efek jaringan yang menjadikannya tujuan utama para pembeli dan penjual untuk bertransaksi bisnis, di mana para penjual menginginkan pasar dengan jumlah pelanggan yang berpotensi tinggi, sedangkan pembeli menginginkan pasar dengan jumlah persaingan paling banyak antar penjual yang mengarah kepada persediaan produk yang besar dan juga harga yang terendah. Nah, pada kedua bisnis ini nanti menjadi pendorong pertumbuhannya itu sangat berbeda dan juga mendukung akuntabilitas bahkan ketika model berubah. Next. Yang selanjutnya adalah cara kerja akuntansi inovasi. Yang pertama adalah menetapkan dasarnya dengan melakukan penghimpunan data nyata mengenai kondisi perusahaan sekarang ini, karena tanpa hal itu kita tidak bisa melacak kemajuan perusahaan. Yang kedua adalah menyetel mesin, di mana startup harus mau berusaha untuk mengotak-ngatik mesin dalam pertumbuhan dari titik tolaknya menuju bentuk ideal. Maka dari itu, butuh percobaan yang berkali-kali. Setelah startup membuat semua perubahan mikro dan pengoptimalan produk, maka selanjutnya perusahaan dapat memindahkan baseline-nya ke arah yang ideal sehingga perusahaan mencapai titik keputusan. Selanjutnya adalah banting setir atau bertahan, di mana jika perusahaan sudah mulai menunjukkan kemajuan positif ke arah kondisi total, artinya perusahaan telah belajar dengan baik dan efektif sehingga proses yang sedang berjalan dilanjutkan saja. Tanda dari pivot ini sukses adalah bahwa aktivitas penyetelan mesin ini lebih produktif dari pivot yang sebelumnya. Next. Di sini akan menjelaskan mengenai akuntansi inovasi yang ada di perusahaan Info dengan meningkatkan produk dengan $5 sehari. Info melakukan pelacakan perilaku metrik corong untuk mesin pertumbuhan dengan melihat pendaftaran pelanggan,
unduhan aplikasi, percobaan, penggunaan berulang, dan juga pembelian. Berikut adalah grafik awal rapat Dewan Info, di mana yang pada grafik tersebut mewakili sekitar 7 bulan kerja, yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Banyak hal yang mereka lakukan selama periode tersebut, yaitu dengan meningkatkan produk info, merilis fitur baru setiap hari, melakukan wawancara pelanggan secara langsung, dan juga tim pengembangan produk mereka yang sangat bekerja keras. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis cohort. Analisis cohort sendiri adalah suatu hal yang harus dipahami dalam membaca grafik untuk menganalisis startup. Nanti akan ada grafiknya. Lalu setiap kelompok itu disebut cohort. Grafik menunjukkan tingkat konversi ke info dari pelanggan baru yang bergabung setiap bulannya. Pola dari analisis cohort adalah hasil kuantitatif yang buruk memaksa pelaku usaha untuk menyatakan kegagalan dan menciptakan motivasi, konteks, dan juga ruang untuk lebih banyak lagi melakukan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ada optimasi versus pembelajaran. Dalam hal ini, kemajuan harus dibandingkan dengan standar yang tinggi. Lalu terdapat kasus kesuksesan awal perusahaan tidak dipengaruhi oleh pekerjaan sehari-hari. Ini umum ditemui dalam perusahaan dalam bentuk apapun, dalam ukuran apapun. Lalu kasus-kasus seperti ini juga mendorong pengambilan keputusan untuk menggunakan trik lama seperti menggunakan detik terakhir, sehingga ini menggunakan trik-trik tradisional yang bisa memanipulasi angka yang terlihat kotor menjadi lebih baik. Selanjutnya ada vanity metrics. Disebut vanity metrics karena segalanya terlihat jauh lebih menarik. Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, menggunakan trik lama itu adalah terkait dengan vanity metrics ini sendiri. Nah, dari vanity metrics ini tersajikan grafik yang mana periodenya itu sama dengan grafik cohort. Dengan bentuk grafik, masing-masing grafik seperti tongkat hoki tradisional. Ya, bisa dilihat mungkin di yang grafik yang register itu seperti tongkat tradisional sekali. Terus dalam kasus info, grafik ini menunjukkan metrik kotor tradisional seperti yang tadi. Selanjutnya ada actionable matrix versus vanity matrix. Contoh kasus dalam hal ini adalah aplikasi Grookit yang didirikan oleh Farbot TV. Sekilas untuk aplikasi Grookit sendiri seperti aplikasi pembelajaran yang kurang lebih kalau di Indonesia mungkin seperti Ruang Guru atau Vipers. Cuma bedanya Grookit ini memfasilitasi tes-tes seperti masuk kuliah yang ada di Amerika Serikat. Nah, kenapa Grookit termasuk dalam kasus ini? Karena Grookit menggunakan vanity metrics untuk memberikan sensasi maju, walaupun perusahaan hanya membuat sedikit kemajuan. Jadi vanity metrics ini seperti memanipulasi tim dari Grookit untuk melihat sebuah kemajuan yang hanya sedikit itu seperti kemajuan yang sangat besar sekali. Selanjutnya, vanity metrics sendiri ini memerlukan analisis yang memakan banyak waktu. Bisa saja tim dari Grookit ini menyewa analisis, mempertanyai hasil-hasil dari data yang ada, cuma nantinya hasil analisis akan keluar beberapa minggu kemudian, yang mana dalam beberapa minggu kemudian kasus baru akan datang kembali dan prioritas sudah berbeda dengan prioritas yang dianalisis sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu cohort dan split test. Metrik yang digunakan untuk menjadi cohort. Yang kedua, menggunakan split test untuk eksperimen produk baru. Dan mendorong tim untuk mencari apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, bisa di next. Selanjutnya adalah Kanban. Pada Kanban, user stories atau cerita pengguna tidak dianggap lengkap sampai mengarah ke pembelajaran yang divalidasi. User stories dikatalogkan dalam salah satu dari 4 pengembangan, yaitu backlog produk atau backlog, sedang dikembangkan atau in progress, dibangun atau build, dan sudah selesai atau validated. Selanjutnya,
Berikut adalah diagram Kanban. Pada diagram ini terdapat 4 progress tadi, backlog, in progress, build, dan validated. Di mana pekerjaan baru yang di mana sedangkan D dan E sedang dikembangkan dan F sedang menunggu validasi. Pada tabel yang kedua kita bisa lihat bahwa F sudah divalidasi, D dan E sedang menunggu validasi, dan A sudah selesai pengembangannya. Sedangkan B dan C sedang dibangun dan GHI merupakan pekerjaan baru yang sedang ingin dimulai pekerjaannya. Dan pada tabel yang ketiga bisa kita lihat bahwa B dan C sudah selesai dibangun tetapi tidak bisa bergerak ke tabel atau ke progres selanjutnya karena pada build itu masih penuh pekerjaan yang masih ada dan belum divalidasi karena D, E, dan A belum divalidasi. Sedangkan H dan I merupakan pekerjaan yang sudah selesai di backlog tetapi belum bisa bergerak karena B dan C belum bergerak. Next. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis di GrowKit. GrowKit mempunyai hipotesis bahwa pelanggan akan bersedia mengadopsi cara belajar baru hanya jika mereka dapat melihat bukti bahwa cara belajar itu berhasil sejak dini. Salah satu fitur yang ada di GrowKit adalah lazy registration, di mana pelanggan tidak perlu mendaftarkan nama, email, dan nomor kartu kredit. Pelanggan akan langsung ditempatkan dalam sesi belajar dengan siswa lain. Untuk menguji hipotesis ini, harus membuat 3 kelas, yaitu pelanggan yang tidak mendaftar, pelanggan terdaftar dalam masa percobaan, dan pelanggan yang membayar produk versi premium. Demikian dari saya, akan lanjutkan. Selanjutnya pengujian hipotesis di GrowKit. Kelompok pelanggan yang diminta untuk mendaftar sebelum memasuki sesi belajar dengan siswa lain memiliki yang dibandingkan dengan pelanggan lazy registration, namun terlepas dari perbedaan informasi ini, perilaku pelanggan tetap sama. Pelanggan mendasarkan keputusan mereka tentang GrowKit pada sesuatu selain penggunaan produk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan posisi dan pemasaran GrowKit mungkin memiliki dampak yang lebih signifikan daripada menambah fitur baru untuk menarik pelanggan. Next. Nilai dari 3A. Yang pertama ada actionable, dapat ditindaklanjuti. Agar laporan dapat ditindaklanjuti, maka laporan tersebut harus menunjukkan sebab akibat yang jelas. Jika tidak, itu adalah vanity metric atau metrik kesombongan. Laporan digunakan GrowKit untuk menilai pencapaian pembelajaran dibuat dengan sangat jelas tindakan yang diperlukan. Metrik kesombongan tidak diperlihatkan sebab akibat suatu fenomena. Next. Accessible, dapat diakses. Laporan yang dibuat harus dipahami oleh karyawan dan manajer. Hal ini dapat diatasi dengan membuat laporan sesederhana mungkin, nyata, dan konkret. Aksesibilitas juga berhubungan dengan akses luas ke laporan. GrowKit memiliki sistem yang otomatis membuat dokumen yang berisi data terbaru untuk setiap uji eksperimen dan metrik, dan dokumen ini akan dikirim ke setiap anggota di perusahaan. Next. Next. Auditable. Laporan yang dibuat harus dapat diaudit. Data yang diberikan harus kredibel dan konsisten dengan kenyataan. Hal ini dapat dilakukan dengan pertama, menguji data dengan berbicara kepada pelanggan. Yang kedua, membangun laporan harus memastikan mekanisme yang menghasilkan laporan sederhana. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.